Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang frase nominal, frase verbal, dan frase adjektifal secara singkat. Nah, yang pertama itu apa sih itu frase? Nah, frase itu merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua buah kata atau lebih yang menduduki satuan fungsi sintaksis di dalam klausa. Frase nominal koordinatif. Nah, frase nominal koordinatif ini merupakan frase yang disusun dari dua buah kata berkategori nomina, yang mana kategori kata tersebut menyatakan antonim yang relasional, atau dua buah kata berkategori nomina yang mana mempunyai suatu makna yang sama. Seperti contohnya pada kalimat semua transportasi umum di darat dan di laut dibatasi penumpangnya. Nah, kata darat dan laut itu merupakan frase nominal koordinatif karena menyatakan antonim yang relasional. Makna gramatikal pada frase nominal koordinatif ini menyatakan himpunan atau gabungan, sehingga dapat disisipkan konjungsi dan, seperti contoh yang tadi disebutkan itu di darat dan di laut. Frase nominal subordinatif. Nah, frase nominal subordinatif itu disusun melalui beberapa struktur. Nah, yang pertama itu kategori nomina dengan nomina. Nah, kategori nomina dengan nomina ini contohnya itu pada kalimat ruang belakang rumah sakit itu dijadikan tempat isolasi. Nah, kata ruang belakang itu merupakan frase nominal subordinatif karena bermakna gramatikal letak frase nominal subordinatif yang ruang belakang. Nah, kemudian frase nominal subordinatif ini dalam salah satu maknanya itu makna letak. Nah, di makna letak ini dapat disisipkan dengan konjungsi atau kata yang di. Nah, seperti tadi, berarti ruang yang di belakang rumah sakit itu dijadikan tempat isolasi, seperti itu. Selanjutnya itu frase nominal subordinatif yang berstruktur nomina dengan adjektiva. Contohnya itu pada kalimat semua yang ingin keluar rumah wajib menggunakan masker kain. Nah, kata masker kain ini merupakan frase nominal subordinatif yang berstrukturkan nomina dengan adjektiva karena menyatakan benda dan keadaan benda tersebut. Lalu frase nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan adjektiva ini dapat disisipkan menggunakan kata yang, berarti terlihat pada contoh tersebut, yaitu semua yang ingin keluar rumah wajib menggunakan masker yang kain. Selanjutnya itu frase nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan verba. Salah satunya itu yang bermakna gramatikal tempat. Contohnya itu pada kalimat kamar periksa di klinik itu dijaga sangat ketat. Kata kamar periksa itu merupakan frase nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan verba, yang mana bisa disisipkan dengan kata tempat. Berarti kamar tempat periksa di klinik itu dijaga dengan ketat, seperti itu. Salah satunya contoh frase nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan verba. Selanjutnya itu frase nominal subordinatif yang berstruktur adverbia dengan kategori kata nomina. Salah satu contohnya itu pada kalimat seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk tidak keluar rumah. Kata seluruh masyarakat tersebut itu merupakan frase nominal subordinatif yang berstruktur adverbia dengan nomina karena memiliki makna gramatikal jumlah. Selanjutnya, frase nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan adverbia yang bermakna gramatikal pembatasan. Salah satu contohnya itu pada kalimat
pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dan uang saja kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, kata uang saja itu merupakan frasa nominal subordinatif yang berkategori nomina dengan adverbia. Selanjutnya itu frasa nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan numeralia. Contohnya itu pada kalimat simpangan kedua jalan itu dijaga oleh Satpol PP. Kata simpangan kedua itu merupakan frasa nominal subordinatif yang berstruktur nominal dengan numeralia, yang mana bermakna gramatikal itu tingkat. Selanjutnya itu frasa nominal subordinatif berstruktur numeralia dengan nomina. Contohnya itu pada kalimat 2 orang Depok dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kata 2 orang itu merupakan frasa nominal subordinatif yang berstruktur numeralia dengan nomina. Kedua orang itu merupakan frasa nominal subordinatif yang berstruktur numeralia dengan nomina, karena menyatakan banyaknya. Yang kedua itu adalah frase verbal. Nah, frase verbal itu merupakan frasa yang menduduki fungsi predikat di dalam klausal. Nah, berdasarkan untuk unsur pembentuknya, frase verbal ini dibedakan menjadi 2, yaitu frase verbal koordinatif dan frase verbal subordinatif. Nah, frase verbal koordinatif ini merupakan frase yang tersusun dari 2 buah kata berkategori verbal yang mana menyatakan antonim relasional, atau 2 buah kata berkategori verbal yang memiliki suatu makna, satu makna. Contohnya itu ada kalimat omset jual beli pedagang pada masa pandemi corona ini sangat menurun. Kata jual beli merupakan frasa verbal koordinatif yang mana merupakan antonim relasional yang memiliki makna gramatikal itu gabungan, sehingga bisa disisipkan oleh konjungsi dan, seperti omset jual dan beli pedagang pada masa pandemi ini sangat menurun, seperti itu. Selanjutnya itu frase nominal subordinatif. Frase nominal subordinatif ini dapat disusun melalui beberapa struktur. Yang pertama itu struktur kategori adverbia. Contohnya itu seperti kalimat masyarakat dihimbau untuk sering mencuci tangan jika memegang benda-benda yang kotor. Nah, kata sering mencuci tangan ini merupakan contoh dari frase verbal subordinatif. Nah, kata sering mencuci tangan ini merupakan contoh dari frase verbal subordinatif yang memiliki makna gramatikal itu berupa frekuensi. Selanjutnya itu frase verbal subordinatif yang berstruktur verbal dengan. Nah, contohnya pada kalimat pemerintah menyiapkan bantuan lagi untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, kata bantuan lagi itu merupakan frase verbal subordinatif yang berstruktur verbal dengan adjektifal karena bermakna gramatikal, berulang, dan berkategori. Nah, selanjutnya itu frase verbal subordinatif yang berstruktur verbal dengan nomina. Contohnya itu pada kalimat sidang skripsi dilakukan online karena masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kata sidang skripsi itu merupakan frase verbal subordinatif yang berkategori verbal dengan nominal. Verbal dengan nominal ya pada kata sidang skripsinya, karena merupakan kategori verbal dan nominal tindakan dan perbuatan. Selanjutnya itu frasa verbal subordinatif yang berstruktur verbal dengan adjektiva. Contohnya itu pada kalimat selama masa pandemi corona, mahasiswa belajar jarak jauh menggunakan e-learning. Nah, kata belajar jarak jauh itu merupakan contoh dari
frase verbal subordinatif yang berstruktur verbal dan adjektifal. Karena komponen makna yang pertama itu menyatakan tindakan atau perbuatan, dan komponen yang kedua itu menyatakan keadaan atau sifat. Jadi kata belajar jarak jauh itu merupakan contoh dari frase verbal subordinatif yang berstruktur verbal dan adjektifal. Nah, yang ketiga ini adalah frase adjektifal. Nah, frase adjektifal ini merupakan frase yang menduduki fungsi predikat di dalam klausa adjektifal. Nah, berdasarkan unsur pembentuknya, frase adjektifal ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu frase adjektifal koordinatif dan frase adjektifal subordinatif. Nah, frase adjektifal koordinatif yaitu dapat disusun dari dua buah kata berkategori adjektiva yang merupakan antonim relasional dan dapat dihubungkan dengan kata atau. Terus bisa juga disusun dari dua buah kata yang berkategori adjektiva yang mana merupakan dua buah kata berkategori adjektifal tersebut merupakan pasangan bersinonim. Atau bisa juga untuk dua buah kata berkategori adjektifal yang memiliki makna sejalan dan juga yang tidak sejalan. Jadi frase adjektifal koordinatif ini dapat disusun dari 4 aspek tersebut yang tadi saya sebutkan. Nah, contohnya itu adalah pada kalimat gini, virus COVID-19 ini tertular kepada siapa saja, tidak mengenal usia, baik tua ataupun muda. Nah, kata tua ataupun muda itu merupakan contoh dari frase adjektifal koordinatif yang merupakan antonim relasional. Selanjutnya adalah frase adjektifal subordinatif. Nah, frase adjektifal subordinatif ini dapat disusun dari berbagai struktur. Yang pertama itu adjektiva dengan nomina, yang kedua itu adjektiva dengan adjektiva, yang ketiga itu adverbia dengan adjektiva, dan yang keempat itu adjektiva dengan adverbia. Yang pertama itu frase adjektifal subordinatif yang berkategori adjektifal dengan nomina. Nah, kata yang berstruktur adjektifal dengan nomina ini bermakna gramatikal, yaitu seperti dan, tersusun dari komponen makna pertama yaitu warna, dan komponen makna yang selanjutnya itu perbandingan. Nah, contoh kalimatnya itu pada wanita itu menjual tasnya yang berwarna coklat kayu. Nah, kata coklat kayu itu merupakan contoh frase adjektifal subordinatif yang berstruktur nomina dan yang berstruktur adjektiva dan nomina. Selanjutnya itu frase adjektifal subordinatif yang berstruktur adjektiva dengan adjektiva. Selanjutnya itu ada frase adjektifal subordinatif yang berstruktur adjektiva dengan verba, yang mana memiliki makna gramatikal untuk komponen pertama itu memiliki makna sikap batin yang berkategori adjektiva, dan yang kedua itu berkategori verba yang memiliki makna tindakan atau kejadian. Nah, contohnya itu pada kalimat masyarakat Indonesia siap melawan COVID-19 dengan tidak keluar rumah. Nah, kata siap melawan itu merupakan contoh dari frase adjektifal subordinatif yang berstruktur adjektifal dengan verba. Selanjutnya ada frase adjektifal subordinatif yang berstruktur adverbia dengan adjektiva yang memiliki makna gramatikal yaitu ingkar. Komponen makna pertama ingkar, dan komponen yang kedua itu menyatakan keadaan atau sikap batin. Selanjutnya itu ada frase adjektifal subordinatif yang berstruktur adjektiva dengan adverbia yang memiliki makna tingkat superrelatif. Yang pertama itu memiliki komponen makna keadaan, dan yang kedua itu memiliki komponen makna paling. Salah satu contoh dari frase adjektifal subordinatif yang berkategori adjektifal dengan adverbia
Contohnya pada kalimat seperti ini. Dokter itu mulia sekali, rela meninggalkan keluarganya untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Nah, kata mulia sekali itu merupakan contoh dari frase adjektifal subordinatif yang berkategori adjektiva dengan adverbia. Sekian penjelasan saya mengenai frase nominal, verbal, dan adjektifal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi-materi tersebut. Yang pertama itu frase nominal. Nah, frase nominal itu merupakan frase yang menduduki fungsi subjek atau objek di dalam klausa. Nah, berdasarkan strukturnya, frase nominal ini dibedakan menjadi dua, yaitu frase nominal koordinatif dan frase nominal subordinatif. Nah, frase nominal koordinatif ini dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu yang pertama dari dua buah kata berkategori nomina yang merupakan antonim relasional. Nah, yang kedua itu dibentuk dari dua buah kata berkategori nomina yang memiliki satu makna. Selanjutnya itu frase nominal subordinatif. Nah, frase nominal subordinatif ini dapat dibentuk melalui beberapa struktur. Yang pertama itu dibentuk melalui struktur nominal dengan nominal, yang kedua itu melalui struktur nominal dengan verba, yang ketiga itu melalui struktur nominal dengan adjektival. Nah, yang keempat itu melalui struktur adverbia dengan nomina. Yang kelima itu melalui struktur nominal dengan adverbia. Yang keenam melalui nominal dengan numeralia. Yang ketujuh melalui numeralia dan nomina. Yang kedelapan melalui nomina dengan demonstrativa. Artinya frase nominal subordinatif ini dapat dibentuk melalui kategori-kategori kata yang saya sebutkan tadi, yang tentunya memiliki makna-makna tertentu, akan tetapi berkategori seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada frase verbal. Nah, frase verbal itu merupakan frase yang menduduki fungsi predikat di dalam klausa. Nah, frase verbal ini berdasarkan unsur pembentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama frase verbal koordinatif, yang kedua frase verbal subordinatif. Nah, yang frase verbal koordinatif ini dapat dibentuk melalui dua cara juga, hampir sama dengan frase nominal, akan tetapi berbeda kategorinya saja. Yang pertama itu melalui dua kata yang berkategori verbal yang merupakan antonim yang merupakan antonim relasional. Nah, yang kedua itu melalui dua buah kata berkategori verbal yang merupakan memiliki satu makna. Selanjutnya itu yang kedua itu ada frase verbal subordinatif. Nah, frase verbal subordinatif ini dibentuk juga melalui beberapa struktur. Nah, strukturnya itu diantaranya itu yang pertama dibentuk melalui struktur adverbia dengan nomina, yang kedua itu melalui verbal dan adverbia, dan yang ketiga itu melalui verbal dan nomina, yang terakhir itu melalui verbal dan adjektiva. Yang ketiga itu ada frase adjektival. Nah, frase adjektival ini merupakan frase yang menduduki fungsi adjektival di dalam klausa adjektival. Nah, berdasarkan unsur pembentuknya juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu frase adjektival koordinatif dan frase adjektival subordinatif. Nah, frase adjektival koordinatif ini dapat dibentuk melalui 4 cara. Yang pertama itu dibentuk melalui dua buah kata berkategori adjektival yang bersinonim. Nah, yang kedua itu dibentuk dari dua buah kata yang berkategori adjektival yang berantonim relasional. Nah, yang ketiga itu dibentuk dari dua buah kata berkategori adjektival yang memiliki satu makna. Dan yang terakhir itu dibentuk dari dua buah kata yang berkategori adjektival tetapi berlawanan maknanya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada frase adjektival subordinatif. Nah, frase adjektival subordinatif ini merupakan frase yang dapat dibentuk juga dari beberapa struktur. Nah, diantaranya itu dari struktur adjektiva dengan nomina, yang kedua itu dari adjektiva dengan adjektiva, yang ketiga itu dari adverbia dengan adjektiva, dan yang terakhir itu dari adjektiva dengan adverbia. Seperti itu. Jadi frase
uh, yang koordinatif itu lebih dari unsur yang sederajat, sedangkan yang subordinatif itu yang tidak sederajat. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.